Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semua dan Ibu dosen pembimbing. Kami dari kelompok 10 kelas 12 akan mempresentasikan hasil pekerjaan atau proyek kami selama 4 minggu ini yang berjudul Simple Sync, yakni program deteksi awal GERD dengan saran yang tepat. Sebelum kami lanjut ke bagian presentasi, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 10 untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Izin memperkenalkan diri, saya Junot Hergifati Rizky, kemudian ada teman saya Amelina Putri Pratiwi, Fadia Zahra, Niswah, dan Muhammad Asfari Arundati. SimToSync, GERD Diagnosis Program. SimToSync adalah program berbasis Python yang membantu mahasiswa memahami gejala dan tingkat keparahan GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease melalui input gejala yang dialami oleh mahasiswa. Dengan program ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi kemungkinan tingkat GERD yang mereka alami berdasarkan jumlah gejala yang mereka laporkan. Cara kerja SimToSync, pertama itu memasukkan gejala. Pengguna akan diminta memasukkan gejala dari daftar yang tersedia. Gejala termasuk nyeri dada atau heartburn, regurgitasi atau muntah, kesulitan menelan, batuk kronis, dan lain-lain. Kedua, input pengguna. Pengguna memasukkan nomor gejala satu persatu yang kemudian akan ditambahkan ke daftar gejala yang dilaporkan sesuai dengan gejala yang mereka alami. Ketiga, analisis tingkat keparahan. Program menganalisis jumlah gejala yang dimasukkan dan mengategorikan tingkat keparahannya ke dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama ringan, jika gejala muncul kurang dari 2 kali seminggu, cobalah ubah pola makan atau gaya hidup, dan pertimbangan penggunaan obat bebas seperti antasida untuk meredakan nyeri lambung. Kedua, tingkat sedang. Jika gejala muncul lebih dari 2 kali seminggu, bisa mencoba obat yang membantu menurunkan asam lambung seperti obat H2 receptor blockers dan tetap mengubah gaya hidup. Tingkat ketiga yaitu berat. Jika gejala dirasakan setiap hari, mungkin perlu obat yang lebih kuat seperti yang menghambat produksi asam lambung, proton pump inhibitor atau PPI, dan sebaiknya periksa ke dokter. Tingkat 4 yaitu kronis. Jika gejala sangat mengganggu dan tidak membaik dengan obat, sebaiknya konsultasi dokter untuk pemeriksaan lanjutan, yang mungkin termasuk operasi jika perlu. Keunggulan SimToSync itu antara lain adalah sederhana dan mudah digunakan. Dengan antarmuka berbasis teks dan interface yang sederhana, mahasiswa hanya perlu memasukkan nomor gejala yang relevan. Kedua, pendekatan preventif. Memberikan rekomendasi awal yang membantu pengguna mempertimbangkan perubahan gaya hidup atau pengobatan ringan, serta kapan perlu konsultasi lebih lanjut. SimToSync adalah alat sederhana untuk mengenali dan memahami kondisi GERD secara mandiri sebelum mempertimbangkan langkah medis lebih lanjut. Hal ini dapat berguna untuk mahasiswa, terutama mahasiswa di kampus yang memiliki kegiatan padat, sehingga lupa mengontrol lupa mengontrol pola makan, pola tidur, dan lain-lain, sehingga menyebabkan GERD mereka lebih sering muncul atau lebih sering kambuh. Hal ini relevan untuk mahasiswa di ITB karena GERD ini adalah seringkali penyakit yang kerap dialami oleh mahasiswa ITB. Sehingga program ini dapat membantu mahasiswa ITB untuk memahami gejala GERD yang mereka alami. Pada flowchart kelompok kami dimulai dengan inisiasi gejala GERD dan gejala yang dilaporkan. Kemudian, tampilan instruksi masukkan gejala, ketik selesai untuk selesai, kemudian mulai loop, kemudian tampilkan daftar gejala dan nomor untuk pilihan. Jika tidak, maka tambahkan gejala, tampilkan pesan gejala ditambahkan, kemudian akan kembali ke loop. Jika pilihannya iya, maka akan keluar dari loop dan analisis gejala dilaporkan. Apakah gejala yang dilaporkan kosong? Jika tidak, maka cek jumlah gejala untuk menentukan tingkat diagnosanya, di mana tingkat 1 adalah ringan, tingkat 2 adalah sedang, tingkat 3 adalah berat, dan tingkat 4 adalah kronis. Kemudian, tampilkan gejala. Ketika gejala sudah ditampilkan, maka selesai. Terima kasih. Nah, dalam bagian ini, fungsi memulai dengan mencetak instruksi kepada pengguna untuk memilih gejala yang relevan. Daftar gejala ditampilkan dengan nomor indeks untuk mempermudah identifikasi. Pengguna diminta memasukkan nomor gejala satu persatu atau mengetik selesai jika sudah selesai melaporkan. Proses ini dilakukan dalam loop sehingga pengguna dapat dengan fleksibel menambahkan beberapa gejala. Selanjutnya, untuk memastikan input pengguna valid, fungsi memeriksa apakah nomor yang dimasukkan berada dalam rentang indeks yang benar. Jika valid, gejala yang dipilih ditambahkan ke daftar gejala underscore dilaporkan. Namun, jika input tidak valid, pengguna akan diberikan pesan kesalahan yang sesuai,
seperti pilihan tidak valid atau input tidak valid. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran interaksi dengan pengguna. Setelah pengguna selesai melaporkan gejala, fungsi menganalisis jumlah gejala yang dilaporkan untuk menentukan tingkat keparahan GERD. Jika tidak ada gejala yang dilaporkan, fungsi memberitahu bahwa diagnosis tidak dapat diberikan. Namun, jika terdapat 1 atau 2 gejala, GERD dikategorikan sebagai tingkat yang ringan, dengan saran perubahan pola makan dan penggunaan obat yang ringan. Lalu, dengan 3-4 gejala, GERD dianggap sedang dan membutuhkan obat yang lebih kuat seperti H2 receptor blockers. Selanjutnya, jika jumlah gejala 5-6, GERD masuk ke tingkat yang berat dan memerlukan obat seperti PPIs serta konsultasi ke dokter. Dan yang terakhir, untuk lebih dari 6 gejala, GERD dianggap kronis dan membutuhkan pemeriksaan medis lanjutan, termasuk kemungkinan operasi. Selanjutnya yakni ada Python code. Nah, ada beberapa fungsi-fungsi atau materi-materi yang telah dijelaskan yang kami gunakan pada program kami, terkhusus pada bagian atau bentuk Python code-nya. Bisa dilihat pada layar di belakang saya bahwa yang pertama ada komentar berupa nama kelompok, kelas pengenalan komputasi, dan nama program yang disesuaikan dengan kelompok. Kami kelompok 10, kelas 12, dan nama program kami yakni program diagnosis GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, yang pertama ada Dev Diagnosis GERD. Nah, di sini tuh kami ingin membuat suatu daftar atau list yang nantinya bisa pengguna lihat sebagai referensi untuk memilih nantinya gejala-gejala yang sekiranya masuk ke dalam hal yang mereka rasakan. Nanti terdapat semacam daftar list gejala-gejala. Contohnya seperti di belakang saya, ada nyeri dada atau heartburn, rasa asam atau pahit di mulut akibat asam lambung, kesulitan menelan, sensasi penjualan di tenggorokan, batuk kronis, suara serak, mual, dan sakit tenggorokan yang nanti akan ditampilkan di code Python-nya saat nanti sudah di-run. Kemudian nanti si gejala-gejala tersebut akan disimpan dengan kode berbentuk gejala underscore dilaporkan sama dengan kurung tutup runcing. Kemudian nanti kita menggunakan fungsi print untuk sebagai wadah kita untuk memasukkan gejala-gejala di nomor berapa saja yang kita alami sebagai pengguna. Semisal kayak saya mengalami kesulitan menelan nanti, dan itu ada di nomor 3. Nanti si print ini tuh akan menampilkan semacam type bar yang nantinya bisa kita ketik untuk mengetik si gejala yang kita rasakan nanti. Oke. Yang dimana itu merupakan hasil dari fungsi print tadi. Oke, bisa dilihat selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya ini kita masuk ke bagian loop yang telah kita pelajari tentunya di kelas. Nah, loop itu ada 2 kan, ada bentuk while dan bentuk for. Di sini yang kita gunakan dalam bentuk while. Nah, nanti si fungsi loop while ini tuh tentunya arti loop sendiri kan mengulang. Jadi nanti di sini kita tuh menetapkan bahwa jika kita mengetik selesai dalam kata print, maka nanti dia akan selesai, otomatis selesai. Terkecuali jika kita memasukkan angka kemudian angka lagi, nanti dia akan melakukan looping atau pengulangan. Pengulangan tersebut berupa nanti ditampilkan lagi listnya yang seperti list gejalanya. Nah, di sini kita pakai fungsi enumerate yang dimana fungsi ini termasuk awam bagi kita. Nah, di sini saya menggunakan fungsi ini karena kita tuh menggunakan index list tersebut. Jadi fungsi enumerate itu tuh membantu kita supaya looping kita berjalan walaupun dengan adanya list gejala tersebut. Jadi itulah mengapa saat di loop tuh kayak
kita bisa milih dari list itu nanti kelup itu karena fungsi enumerate tersebut. Nah, bagaimana sih kita buat membreak si loop tersebut? Nah, tadi dengan kita udah menentukan untuk memecah atau mengakhiri si pulangan tersebut, nanti kita bisa type kata selesai. Nah, jika kita ketik kata type selesai langsung dari awal atau tidak ada gejala yang masuk dalam apa yang kita alami, nanti kita bisa langsung mengetik type dan nanti akan terbentuk output berupa tidak ada gejala yang dilaporkan. Oke, slide terakhir ada analisis gejala. Jadi, di sini tuh kita bisa menganalisis gejala-gejala yang telah kita masukkan ke dalam program kita melalui input yang telah saya jelaskan tadi, mulai dari print, input awal, dari list gejala, kemudian looping yang telah kita lakukan dan kita break dengan kata selesai. Nanti si masukan itu akan kita analisis, akan program kita analisis dan dibagi ke dalam 4 kondisi yang berbeda. Nah, apabila gejala yang dilaporkan itu sama dengan 0, nah, maka nanti si outputnya akan berupa tidak ada gejala yang dilaporkan atau tidak dapat dihasilkan suatu diagnosis. Karena ya logikanya juga apabila tidak ada, karena menurut kita mengambil sistem yang berdasarkan gejala-gejala yang biasa terjadi. Jadi kalau kemungkinan kalian tidak mengalami gejala tersebut yang biasa terjadi, maka kemungkinan kalian tidak mengalami GERD, tapi itu masih kemungkinan. Karena program kami ini masih dalam tahap pengembangan, jadi belum bisa dijadikan suatu patokan. Karena GERD itu banyak sekali gejalanya, jadi tidak hanya berpatok pada list-list yang kita buat. Nah, kemudian apabila nih si gejala itu kurang dari 3 tapi tidak sama dengan 0, maka nanti masuk ke tingkat 1 atau gejala ringan. Nah, jika gejalanya muncul kurang dari 2 kali dalam seminggu, nanti dia akan kasih rekomendasi supaya ubah pola makan atau gaya hidup dan mempertimbangkan menggunakan obat bebas seperti antasida untuk meredakan nyeri lambung. Kemudian kondisi yang ketiga yakni apabila gejalanya kurang dari 5 tapi lebih dari sama dengan 3, maka itu termasuk dalam tingkat 2 atau tingkat sedang, yang dimana rekomendasinya apabila gejala muncul lebih dari 2 kali seminggu, bisa mencoba obat yang membantu menurunkan asam lambung seperti H2 receptor blockers dan tetap mengubah gaya hidup. Dan kemudian ada tingkat 3 apabila si gejalanya itu kurang dari 7 dan lebih dari sama dengan 5, maka nanti si sistem akan memberikan output atau berupa rekomendasi untuk mengonsumsi obat yang lebih kuat seperti yang menghambat produksi asam lambung seperti proton pump inhibitor atau disingkat PPIs, dan sebaiknya periksa ke dokter. Kemudian yang terakhir ada tingkat 4 atau tingkat yang paling parah. Nah, hal ini bisa kita dapatkan jika kita memasukkan gejala itu lebih dari 7, lebih dari 7. Nanti si sistem akan mengeluarkan output berupa jika gejala sangat mengganggu dan jika tidak membaik dengan obat, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan yang mungkin termasuk operasi jika perlu. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Simtosing hadir sebagai solusi inovatif untuk membantu mahasiswa khususnya di ITB mengenali dan menangani gejala GERD dengan cara yang praktis, efisien, dan mudah dipahami. Dalam kehidupan mahasiswa yang penuh dengan tekanan akademik dan rutinitas yang padat, menjaga kesehatan sering kali menjadi hal terakhir yang diperhatikan. Pola makan yang tidak teratur, kurang tidur, dan stres tinggi semakin mempersulit mahasiswa untuk menjaga kesejahteraan mereka, padahal kesehatan adalah faktor kunci dalam mendukung kesuksesan akademik. GERD yang sering kali terabaikan dapat berkembang menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani, mengganggu konsentrasi, produktivitas, dan akhirnya mempengaruhi performa akademik mereka. Melalui Simtosing, mahasiswa diberdayakan untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka dengan cara yang sederhana dan mudah diakses. Aplikasi ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi gejala awal GERD, tetapi juga memberikan rekomendasi perubahan gaya hidup yang tepat serta panduan kapan harus mencari bantuan medis. Dengan pendekatan preventif ini, Simtosing menjadi lebih dari sekedar alat bantu kesehatan, tetapi sebuah langkah cerdas untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan. Dengan menggunakan Simtosing, mahasiswa dapat tetap fokus pada tujuan akademik mereka tanpa harus terbebani oleh masalah kesehatan yang seharusnya dapat dicegah.
Program ini membantu menciptakan generasi mahasiswa yang tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, tetapi juga sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan tuntutan studi yang tinggi. Ini adalah upaya untuk memastikan mahasiswa ITB dapat terus berkembang, berprestasi, dan meraih masa depan dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Simtosin bukan sekedar solusi kesehatan, tetapi juga investasi untuk kesuksesan jangka panjang, mempersiapkan mahasiswa untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga unggul dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik akademik maupun personal. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam pengucapan maupun dalam penyampaian materi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.